ketika mau parkir harus siap-siap dengan fasilitas itu kan gitu. Nah, supaya saya tidak kena duit segitu banyak setiap parkir, maka parkir berlangganan lah, itu kan. Nah, edukasi itu yang harus paling penting Pak, serius Li. Karena masyarakat seperti yang dibilang Pak Riki, setengah yang punya kendaraan itu nggak mau memperpanjang pajak. Seperti Bu Rosmi sampaikan tadi, sekali lagi kita edukasi opsi yang kita siapkan itu parkir berlangganan itu supaya lebih murah Bu. Jadi kalau tidak parkir berlangganan dia mau pindah tempat 10 kali ya 10 kali tap. Kalau ada sudah non tunai. Jadi kalau sudah parkir berlangganan mau parkir di atas 5 kali pun tidak bayar. Jadi sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Saya ke Bu Rosmi, katanya sudah gatal tadi katanya. Silakan Bu, mengenai rencana kenaikan tarif harga. Silakan. Terima kasih Mas Agus. Mungkin saya langsung aja dulu Ya. menyampaikan apa yang dalam pikiran saya. Saya sebelum kesini kan counter check dengan fraksi. Apa tanggapan dari fraksi? So far welcome, artinya disupport. Artinya kenaikan itu perlu dan ditambah lagi penjelasan Pak Riki memang betul. Udah waktunya kita tuh untuk menaikkan. Tapi kalau ini disebut sebagai jadul, cara menaikkan yang agak apa namanya primitif, ya saya sepakat. Oke. Banyak hal sebenarnya yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Naik parkir. Jadi ketika Bapak bicara Greenland sebelum ini kejadian, dari dulu ini selalu begitu. Ruko, bahu jalan, terus jalan. Jalan dilebarkan, terus tetap dipakai sebagai fasilitas untuk parkir. Pertanyaan saya sederhana, di mana kalian mengingatkan kenapa nggak pakai bahu yang sudah dimiliki itu menjadi wilayah parkir? Kenapa harus jalan ini? Apalagi saya setiap hari ke sekolah itu ngantar. Kayak saudara kalau udah hujan, aduh ampun, nggak tahu dari mana masuknya macet total semuanya ya kan? Karena mobil di situ berderet-deret gitu loh. Itu yang sangat krusial. Selain di Greenland, yang paling padat juga adalah di Pasar Mitra Raya. Nggak tahu kita mau masuk, mau keluar kayak mana karena satu arah semua dan penuh semua mobil. Oke? Apakah, jadi kita sekarang fokus dengan retribusi ya. Apakah kalau kita bicara tadi di depan bahasa edukasi kepada jukir atau kepada raja kecil, apakah penerapan tarif di situ nantinya, karena itu adalah wilayah basah lah bahasanya ya, sangat padat. Apakah wilayah itu nanti bisa dari sekarang ditandain sebagai daerah yang patut untuk ditingkatkan? Karena apa? Supaya tidak banyak sekali yang membuat macet, memang harus dilakukan demikian. Itu satu, concernnya. Kedua, di sana itu aplaus. Tadi katanya 600 orang jukir. Memang kalau kita pakai taples dan segala macam bisa mengurangi tenaga kerja. Sementara kita belum menyediakan lowongan kerja untuk mereka. Apalagi sorry to say kapasitas dari kemampuan pendidikan, backgroundnya, umurnya sangat tidak menopang untuk masuk ke industri misalkan. Jadi itu adalah pilihan terbaik. Kerja sebagai jukir. Tapi ketika mereka tidak jujur di dalam melaksanakan tugasnya, kita pansus sudah menaikkan tarif dengan asumsi supaya begini, supaya begitu. Terus kalau ini dibuat metode seperti itu, mereka kehilangan pekerjaan. Tapi ketika mereka disayang-sayang, mereka nggak jujur, income tetap nggak sesuai. Ini mau bagaimana? Itu yang ingin saya dapat dari Dishub. Karena mohon maaf ya, dari 2000 berapa Pak Riki? Kita juga pernah dari 2012 kita juga sudah seperti itu. Hadapannya dengan jukir susah gitu loh. Kita tidak mengatakan mereka tidak untuk kita, tidak. Tapi Dishubnya mohon maaf, bukan kita mau menggarisbawahi saja. Katanya melakukan edukasi, katanya melakukan pembinaan, tapi day to day sama. Itu dan itu saja gitu loh. Jadi jalan yang sudah lebar-lebar itu udah Dishub udah senang, tapi nggak ada
efek yang positif kami rasa sebagai pengguna. Ya kan? Kalau Bapak tadi bilang jukirnya yang mana duluan telur sama ayam, itu bukan jawaban, mohon maaf nih, bukan jawaban Bapak harusnya itu. Iya dong, justru kami masyarakat nih harus diberikan ya kenyamanan lah, berilah kepastian. Justru tegaskan sama mereka, ini wilayah parkirnya harus yang ini, jangan izinkan di sini. Itu edukasi yang benar, sehingga mereka boleh tetap bekerja kan, sehingga pemilik ruko itu pun tahu, ya memang ini bukan untuk space kosong, tapi space parkir. Harus itu yang di mindset pemilik ruko. Jadi artinya edukasi itu juga hanya kepada jukir, juga kepada yang pemilik toko-toko, ya kan. Balik lagi kepada daerah-daerah yang Bapak bilang mau diuji berapa? 100 titik. Ya, nah 100 titik. Apa kategorinya? Kategori seperti apa? Itu kan bukan bicara pajak parkir ya. Bukan. Kategorinya hanya bahu jalan kah? Hanya bahu jalan. Saya jadi berpikir, saya datang, berarti jukir pegang alat, tap, saya parkir, ya kan? Terus saya datang lagi ke sana, saya tap lagi, selalu diminuskanlah dari saldoku dengan 2000 jika aku tidak berlangganan, gitu maksudnya. Oh itu, jadi ini harus seperti itu menjelaskan ke masyarakat, harus seperti itu Pak. Jadi kalau saya menggunakan mobil atau motor, ketika mau parkir harus siap-siap dengan fasilitas itu kan gitu. Nah supaya saya tidak kena duit segitu banyak setiap parkir, maka parkir berlangganan lah, itu kan. Nah, edukasi itu yang harus paling penting Pak, serius nih. Karena masyarakat seperti yang dibilang Pak Riki, setengah yang punya kendaraan itu nggak mau memperpanjang pajak. Ngomonglah dari depan, dari sekarang gua support deh kalau masalah menyampaikan itu, ya kan? Nah itu jadi catatan buat kami dari ya saya dititipkan juga, kita nggak ada masalah dengan angka. Tapi betul lah Dishub, benar-benar lah Dishub melakukan tugasnya. Karena targetnya adalah peningkatan PAD, walaupun itu cukup primitif kata Pak Riki. Ya dianggap jadi modern ketika saya pakai ini cara ngebayarnya ya kan. Cara ngebayarnya begini jadi tidak primitif dong gitu ya kan. Cara penaikannya primitif tapi cara melakukannya tidak primitif. Jika Dishub benar-benar maksimal, kami pasti support. Gitu dulu Bang, masih. Ya, baik. Ada yang dijawab Pak? Terima kasih. Jadi saya menanggapi sedikit yang masalah Greenland biar jelas. Yang telur ayam itu bukan solusi Bu. Jadi itu yang saya cerita masalahnya di situ. Perbandingan aja tadi. Ya itu perbandingan. Jadi memang waktu perencanaan awal pelebaran Greenland itu ada mau jadikan lokasi kuliner. Makanya kami pasang rambu larangan parkir. Tapi sejak itu kondisi di situ kan rata-rata ruko jualan kuliner Pak. Ya. Jualan makanan dan kapasitas parkir di depan rukonya itu tidak cukup Bu. Jadi hanya cukup untuk parkir mobil yang punya ruko. Jadi mau tidak ada opsi lain dia harus pakai badan jalan. Dan kami sudah ada kebijakan nanti ke depan mungkin kita akan berlakukan boleh parkir di situ tapi parkir sejajar sehingga tidak terlalu banyak makan badan jalan. Dan itu akan mungkin kita siasati dengan jam-jam tertentu, mungkin pada saat jam makan siang atau jam sarapan. Jadi di jam-jam yang orang memang banyak cari kuliner karena memang kalau yang sebelah kiri deretan Monimbek itu bisa diparkir di dalam ruko-ruko itu. Tapi kalau yang sebelah yang perumahan Citra Batam tidak ada opsi lain selain badan jalan. Dan kita juga tidak mau pelebaran jalan toh dipakai untuk parkir. Jadi tidak membantu untuk memperlancar lalu lintas. Jadi solusi yang nanti kami tawarkan adalah mungkin parkir sejajar dan itu akan kita lakukan mungkin ke depan akan kita terapkan dan kemarin saya sudah turun ke lapangan langsung dengan anggota untuk sekali lagi edukasi jukir untuk mengarahkan supaya masyarakat mau parkir sejajar. Itu yang sudah kami lakukan khusus untuk Greenland yang sebelah Citra Batam. Kalau yang sebelah Greenland itu masih cukup untuk parkir di dalamnya. Khusus untuk itu. Terus untuk yang seperti Bu Rosmi sampaikan tadi, sekali lagi kita edukasi opsi yang kita siapkan itu parkir berlangganan itu supaya lebih murah Bu. Jadi kalau tidak parkir berlangganan dia mau pindah tempat 10 kali ya 10 kali tap. Kalau ada sudah non tunai. Jadi kalau sudah parkir berlangganan mau parkir di atas 5 kali pun tidak bayar. Jadi hitungannya satu hari cuman hanya kalau motor 700 mobil 1.650 ya. Itu yang salah satu opsi yang kita tawarkan ke masyarakat supaya tetap murah dan sekali lagi
penerimaannya lebih akuntabel dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Ya, baik. Sudah terjawab, Ibu? Sudah? Pak Leo, ada tambahan? Tanggapan? Sudah? Clear. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota